kalian ikutin omongannya, jangan digerakkan. Contohnya, kepala, pundak, lutut. Kalau saya bilang kepala, nanti kalau saya bilang kepala, kalian menurut yang lain. Benar nggak? Ngerti kan? Kita mulai ya sekarang. Kalian mengikuti omongannya, jangan gerakan. 1, 2, 3, kepala. Ikuti omongannya. Kalau saya ngomong, ulang ya. Pundak, lutut. Ulang ya. Konsentrasi ya. Lutut, pundak. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sebelumnya di sini udah tahu apa itu teks argumentasi, ide pokok dan ide induk. Oh ya kan? Jadi sebelum memasuki materi di sini ada tujuan pembelajaran dari teks argumentasi, ide pokok dan ide induk. Nah, tujuannya itu yang pertama mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Dan yang kedua itu menulis teks argumentasi dengan pola pengembangan pada setiap paragraf pada teks argumentasi. Nah, di sini ada pengertian teks argumentasi. Jadi di antara kalian ada yang tahu teks argumentasi? Teks yang berisi pendapat seseorang yang diperkuat oleh alasan dan fakta. Jadi pengertian teks argumentasi ini ialah teks yang berisi pendapat seseorang yang diperkuat dengan alasan dan fakta. Tujuannya untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi ini mengandung pendapat atau argumen penulis serta didukung oleh data fakta atau bukti nyata yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca untuk memiliki kesimpulan yang logis. Nah, adapun pengertian dari ide pokok. Ide pokok ini ialah gagasan utama dalam sebuah paragraf yang berfungsi sebagai inti pembahasan yang menjadi dasar paragraf, yang biasanya terletak di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis ide pokok. Jenis-jenis ide pokok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ide pokok deduktif, ide pokok induktif, dan ide pokok campuran. Nah, ide pokok deduktif ini diletakkan di awal paragraf, dan ide pokok induktif itu diletakkan di akhir paragraf. Lalu yang terakhir ide pokok campuran. Ini terdapat di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya ada contoh ide pokok. Rizky, bacakan ini contoh ide pokok. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Jadi ide pokoknya
menjaga kebersihan lingkungan. Ini penting. Jadi contoh ide pokok itu menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk kesehatan. Nah, ide pokoknya itu menjaga kebersihan lingkungan penting. Selanjutnya ada pengertian ide pendukung. Ide pendukung ini ialah gagasan tambahan yang berfungsi memperjelas ide pokok yang berisi fakta, data, atau penjelasan yang lebih rinci, serta membuat argumen menjadi lebih meyakinkan. Lalu selanjutnya ada contoh ide pendukung. Contoh ide pendukung. Contoh ide pendukung: menjaga kebersihan mencegah penyakit, lingkungan bersih membuat nyaman, sampah yang dikelola dengan baik tidak menimbulkan bau. Iya. Jadi contoh ide pendukung ini ada 3. Yang pertama itu menjaga kebersihan mencegah penyakit, yang kedua lingkungan bersih membuat nyaman, dan yang terakhir sampah yang dikelola dengan baik tidak menimbulkan bau. Selanjutnya ada hubungan ide pokok dan ide pendukung. Hubungan ide pokok ini adalah inti gagasannya, sedangkan ide pendukung ialah penjelas gagasannya. Jadi keduanya saling melengkapi dalam sebuah paragraf. Masih ada yang kurang mengerti? Versi masih kurang mengerti? Ada yang belum bisa dipahami kan? Rizal, ada yang belum bisa dipahami kan? Arif? Sudah paham kan? Apa itu ide pokok dan ide pendukung? Saya ulang lagi ya. Dewangga, udah paham apa itu ide pokok? Apa itu ide pokok? Apa itu Dewangga ide pokok? Gagasan utama dalam sebuah produk dikunci sebagai isi pembahasan yang menjadi dasar paragraf, biasanya terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Juanda, udah paham sama jenis-jenis ide pokok? Jadi ide pokok dari industri dan sastra itu udah menurut apa? Kita akan jawab paragraf. Ide pokok deduktif diletakkan di awal paragraf. Jadi ide pokok deduktif diletakkan di akhir paragraf. Ide pokok campuran terdapat di awal dan di akhir paragraf. Lalu pengertian ide pendukung. Siapa yang mengerti? Yang tahu ide pendukung juga boleh mendengar. Gagasan tambahan yang berfungsi memperjelas ide pokok, prinsip fakta, data, atau penjelasan lebih rinci, serta membuat argumen menjadi lebih meyakinkan. Di sini ada hubungan ide pokok dan ide pendukung. Ricardo, apa itu hubungan ide pokok dan ide pendukung? Bang? Hubungan ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok inti gagasan, ide pendukung menjelas gagasan. Keduanya saling melengkapi dalam sebuah paragraf. Jadi semuanya udah paham kan apa itu ide pokok dan ide pendukung. Nah, di sini saya punya tugas.
dong. Udah. Jadi pengerjaannya itu di sini ada teks argumentasi ide pokok yang berjudul produk pangan lokal sebagai penopang kemandirian bangsa. Nah, di situ ada 6 paragraf. Setiap paragrafnya itu dicari ide pokok dan ide pendukungnya. Lalu nanti kalian tuliskan di lembar kerja ini ide pokoknya apa, ide pendukungnya apa. Paham? Kamu Bu. Saya bagikan dalam lembar kerja ini. 30 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Kristi Aulia, Ferdi Munasa, Lebih Muhammad, Dimas Bayu Pratama, Ido Palestin, dan Nito. Selanjutnya kelompok 2, Abi Afriandi, Ridho Saputra, ada Ridho Saputra, Ade Satrio, Muhammad Rizky Ardian, dan Mateus. Selanjutnya kelompok 3, Fahri Hamdani, ada Fahri Hamdani, Ewangga, Ricardo, Tarik Saurus, Andre Saputra. Kelompok 4, Juanda, Adi Sujiwo, Tommy, Samuel, Daniel, dan Ida. Selanjutnya kelompok 5, Marcel, Ishak, Israel, Yasser, dan David. Apa bedanya pengamat kerja? Ingat ya, setiap kelompok itu memiliki sekretaris dan ketua.
Saya dapat semua kan? Ingat ya, yang bekerja tangannya, bukan mulut. Setelah selesai nanti dilanjutkan presentasi dari kelompok 1 kelompok presentasi. Kedua nurut aja. Ingin mempresentasikan di sini ingin menyambut ini akan produk pangan lokal sebagai penopang kemandirian. Ya, Japriandi sebagai moderator. Sekaligus pemateri pertama. Dan saya contoh pangan lokal memiliki potensi besar penopang ketahanan pangan nasional. Di Indonesia memiliki aneka ragam hayati yang melimpah masyarakat beragam potensi ketergantungan serta berdoa mengembangkan kemandirian bangsa. Kencangkan lagi suaranya biar nggak presentasi.
penghasilan dari menjual produk impor mengabaikan diuji supaya cari bahan lokal berarti setiap daerah memiliki makanan khas dari bahasa bahan pangan lokal dan bahan lokal di ramah lingkungan dapat diimpor. Mengurangi emisi karbon tapi kalau memperdayakan tanah lokal berarti menjaga kelestarian lingkungan. Sekian dari kelompok ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pendukungnya, masyarakat masih bangga mengonsumsi produk impor tergantungan pada produk luar, mengembangkan jalan diri dan bangsa. Ini kita makanan lokal menjadi baju kepala ekonomi dari impor. Tapi macet kita baca. Petani, nelayan, mendapatkan duit payah Sebut di sini. Ini agak sampai lima. Pangan lokal erat dengan identitas budaya Indonesia. Dan ini pendukungnya, setiap daerah memiliki makanan khas dari bahan pangan lokal. Contohnya rendang, berbeda dan paragraf 5, pangan lokal lebih ramah lingkungan dibanding pangan impor. Mengurangi emisi karbon karena tidak perlu transportasi jauh. Buat setrum nanti. Setrum nanti. Video pokok berupa lokal penting bagi kita dan ekonomi, budaya, dan lingkungan. Jadi pendukung masyarakat harus lebih menghargai bahan lokal dibanding impor. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.
Ada yang belum dapat tugasnya? Jadi kalian udah paham kan apa itu dikomponen jadi pendukung tadi? Ada yang kurang paham? Jadi dari materi kita tadi di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu yaitu ide pokok adalah gagasan utama dalam teks argumentasi. Dan ide pendukung adalah alasan atau fakta dan data yang membuat ide pokok. Keduanya harus saling melengkapi agar argumen kuat dan logis. Nah, sampai itu saja materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Saya tutup materi kita hari ini. Saya sudah Wassalamualaikum warahmatullahi